Nepotisme tersebut hadirin, tidak sedikit rakyat
dapat mewabah, menggerogoti, dan memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa. Maka jika suatu bangsa terjangkit penyakit ini, ingin bangkit, ingin maju, dan mampu bersaing dengan bangsa lain, maka syarat pertama dan yang paling utama adalah dengan mengikis habis penyakit ini. Dengan apa, hadirin? Jawabannya dengan menegakkan keadilan. Oleh lantaran itu, hadirin, pada kesempatan yang baik kali ini kami akan membahas pemberantasan korupsi menuju bangsa yang sejahtera dengan rujukan surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kau orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu yang ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan enggan menjadi saksi, maka bahu-membahu Allah, yakni Maha mengetahui segala apa yang kau kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebab an-nuzul, ayat yang baru saja kita simak bersama, berdasarkan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya juz 2 halaman 433 adalah berkenaan dengan pengaduan dua orang pria kepada Rasul, satu lagi orang kaya. Ternyata, hadirin, Rasul lebih cenderung untuk memenangkan perkara si miskin, karena pada mulanya beliau beranggapan mana mungkin orang miskin menzalimi orang kaya. Tatkala itu turunlah ayat tadi yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW agar menghukumi seadil-adilnya, yang disyaratkan dalam kalimat, jadilah kau pejuang-pejuang yang menegakkan keadilan. Demikian penafsiran Imam Ali Al-Sabuni dalam Sofa Al-Tafasir juz 1 halaman
303. Lalu, apakah yang dimaksud adil dalam Islam itu? Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, adil yakni menempatkan sesuatu secara proporsional dan profesional. Lebih tegas lagi, Sayyid Qutb dalam bukunya adalah Al-Ijtimaiyah fi Al-Islam mengatakan, adil adalah menegakkan kebenaran dengan tanpa menzalimi orang lain. Dengan demikian, prinsip penegakan keadilan dalam Islam tidak mengenal pandang bulu, status, atau jabatan, walaupun terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, si kaya atau si miskin, pejabat atau rakyat. Aturan harus tetap berlaku dan harus tetap ditegakkan dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, mengingat pentingnya penegakan keadilan tersebut, Dr. Nurkholis Majid dalam bukunya Cita-Cita Politik Islam mengatakan, jika korupsi terus tumbuh, akibatnya lahirlah Fir'aun yang baru, Qarun kala 21, Sa'laba masa kini, yang menimbulkan aturan dan keadilan bukan lagi milik rakyat, tapi milik konglomerat. Kesejahteraan bukan lagi buat rakyat, tapi buat para penjilat. Dampaknya reformasi yang kita cita-citakan, tapi destruksi yang kita rasakan. Pembangunan nasional yang diidam-idamkan, justru bencana nasional yang ditimpakan. Na'udzubillahi min dzalik. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai komponen bangsa agar keadilan tetap tegak dan korupsi dapat dikikis habis? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan penggalan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist fala tattabi'u hawa ta'dilu i'dilu wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kau untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih erat kepada takwa, dan bertakwalah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kau kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam Sofwat Al-Bayan li Ma'ani Al-Quran halaman 108 menafsirkan, janganlah kebencian dan permusuhanmu terhadap suatu golongan menimbulkan kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Dengan demikian, orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum, orang-orang yang memanipulasi hukum, orang-orang yang memperjualbelikan hukum, bukan saja mencerminkan orang-orang yang jahat, tapi membuktikan orang-orang yang tidak bertakwa. Rasul pernah bersabda, sebagaimana yang termaktub di dalam Musnad Ishaq bin Rahawiyah, juz 3, halaman 998. Demi Allah, jika sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya akan saya potong tangannya. Inilah contoh seorang pemimpin yang menegakkan keadilan walaupun terhadap keluarga sendiri, dan siap memberantas korupsi yang dimulai dari top leader dari sebuah pemerintahan. Dengan demikian,
pemimpin. Jika sikap tersebut kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita hadirin, maka insya Allah korupsi di negara kita bertahap akan terkikis habis, sehingga bangsa kita sanggup hidup adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, jauh dari korupsi, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janjinya yang terangkai di dalam surah Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan turunkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan korupsi merupakan penyakit yang berbahaya yang dapat menghancurkan sendi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, marilah bersama kita berantas korupsi sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang kondusif dan sejahtera. Amin.